Pernah nggak sih kita merasa seperti ikut-ikutan? Rasanya pengen punya mobil baru kayak tetangga, tas mewah seperti yang dilihat di iklan, atau HP paling canggih biar nggak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang, di mana-mana orang pamer apa yang mereka punya di media sosial. Seolah-olah kalau nggak punya barang-barang itu, kita dianggap nggak sukses. Tapi, tahukah Anda, di balik semua kemewahan yang dipamerkan itu, seringkali ada masalah besar. Jebakan gengsi. Jebakan gengsi ini adalah jebakan yang bikin kita terpaksa keluar uang banyak, cuman buat kelihatan keren di mata orang lain. Padahal, bisa jadi tabungan di bank makin tipis, atau bahkan utang menumpuk. Ironisnya, semakin kita mati-matian pengen kelihatan kaya, semakin jauh kita dari yang namanya kebebasan finansial. Jebakan gengsi ini bukan cuma bikin kantong kering, tapi juga bisa bikin hidup nggak tenang. Ada beberapa masalah nyata yang sering terjadi. Kita semua pasti pernah membandingkan diri sama orang lain, tapi sekarang di zaman HP dan internet, perbandingan itu makin parah. Kita lihat teman pamer liburan ke luar negeri, beli barang bermerek, atau punya rumah bagus. Otomatis hati kecil kita bilang, "Duh, kok dia bisa, aku nggak?" Akhirnya muncul dorongan untuk ikut-ikutan biar nggak dibilang ketinggalan. Tekanan ini bukan cuma dari teman, tapi juga dari keluarga, tempat kerja. Bahkan iklan-iklan yang terus-menerus bilang kalau kita bakal bahagia kalau punya barang A atau B. Kalau teman sekantor sudah ganti motor baru, kita jadi nggak pede pakai motor lama. Kalau tetangga punya perabot paling bagus, kita jadi pengen juga. Perbandingan yang nggak sehat ini bikin kita jadi gelisah dan nggak pernah puas. Utang menumpuk gara-gara gengsi. Nah, ini nih yang paling bahaya. Demi bisa ikut-ikutan gaya hidup orang lain, banyak yang nekat ambil utang. Kartu kredit dipakai sampai limit, pinjam uang ke sana kemari, bahkan kadang sampai pinjol, pinjaman online ilegal. Semua itu cuma buat beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting atau nggak sanggup kita beli. Mobil mewah dicicil tiap bulan dengan angsuran gede, tas bermerek dibeli pakai kartu kredit yang bunganya terus berjalan. Liburan impian dibiayai utang yang akhirnya bikin kita pencet sana-sini buat nutupin. Uang yang seharusnya bisa ditabung buat masa depan malah habis buat bayar cicilan dan bunga utang. Akhirnya kita jadi kayak dikejar-kejar utang, kerja keras cuman buat bayar cicilan, dan nggak pernah ngerasain uang sendiri bener-bener utuh. Lupa sama masa depan. Kalau kita sibuk ngejar gengsi, kita jadi lupa sama tujuan keuangan jangka panjang yang penting. Daripada nabung buat pensiun nanti, buat sekolah anak, atau buat beli rumah, uangnya malah habis buat kesenangan sesaat. Dana darurat yang penting banget kalau ada apa-apa jadi diabaikan, investasi yang bisa bikin uang kita beranak pinak ditunda, dan rencana keuangan buat masa depan jadi nomor sekian. Kita terlalu asyik sama barang-barang yang bikin kita senang sebentar, sampai lupa kalau kebebasan finansial itu butuh kesabaran dan rencana matang. Akibatnya, banyak orang sampai tua nggak punya tabungan, jadi was-was sama masa depan, dan nggak punya warisan buat anak cucu. Senang sebentar, pusingnya lama. Jebakan gengsi itu bukan cuma bikin uang habis, tapi juga bikin hati nggak tenang. Kesenangan pas beli barang baru itu biasanya cuma sebentar. Setelah itu, kita mulai nyari barang lain lagi, terus-menerus. Kita percaya kalau kebahagiaan itu datang dari punya barang banyak, padahal kenyataannya, kebahagiaan sejati itu datang dari pengalaman, hubungan baik sama orang, dan punya tujuan hidup yang jelas. Orang yang terjebak gengsi seringkali merasa kosong meskipun dikelilingi barang-barang mahal. Mereka kerja keras, keluar uang banyak, tapi tetap merasa nggak puas dan stres. Anehnya, semakin kita pengen kelihatan sukses, semakin kita merasa gagal di dalam hati. Jadi orang merdeka bukan cuma kelihatan kaya, ada jalan keluar dari jebakan gengsi ini. Caranya bukan berarti harus jadi miskin atau hidup melarat, tapi intinya adalah mengubah cara berpikir kita. Orang-orang super kaya yang asli itu nggak peduli kelihatan kaya. Yang penting bagi mereka adalah merdeka secara finansial. Contoh Pak Herman, seorang tukang ojek dan pemilik warung kelontong. Diam-diam, saat meninggal, hartanya lebih dari 8 miliar. Beliau ini contoh yang pas banget. Dia nggak buang-buang uang buat pamer ke siapa-siapa. Dia nggak ngejar gengsi. Yang dia kejar adalah kebebasan finansial. Ubah pikiran. Dari kelihatan kaya, jadi beneran kaya. Langkah pertama adalah mengubah arti sukses di kepala kita.
Jangan lagi mikirin simbol-simbol di luar, tapi fokuslah pada fondasi keuangan yang kuat. Orang kaya beneran itu ngerti kalau harta yang sebenarnya adalah aset yang bisa menghasilkan uang, bukan barang-barang yang bikin uang kita keluar terus. Mereka beli motor bekas atau mobil sederhana bukan karena pelit, tapi karena mereka tahu nilai kendaraan itu cepat turun. Uang itu bisa dipakai buat hal lain yang lebih penting, seperti investasi. Mereka pakai baju biasa aja karena percaya diri mereka nggak datang dari merek atau logo, dan mereka nggak peduli omongan orang. Percaya diri mereka datang dari punya uang yang cukup, bebas waktu, dan bisa ngambil keputusan sendiri, nggak peduli apa kata orang lain. Prioritaskan nabung dan investasi. Daripada beli barang-barang yang nilainya makin lama makin turun, lebih baik fokus ke investasi. Investasi itu bisa macam-macam, kayak saham, obligasi, tanah, atau rumah yang bisa disewakan, bisnis, atau bahkan ilmu dan keahlian Anda sendiri. Orang kaya beneran ngerti kekuatan bunga majemuk, di mana uang Anda bisa bekerja dan bertambah sendiri. Setiap rupiah yang nggak dipakai buat pamer itu adalah rupiah yang bisa diinvestasikan dan tumbuh berkali-kali lipat di masa depan. Buatlah anggaran yang ketat, sisihkan sebagian uang Anda untuk ditabung dan diinvestasikan duluan sebelum dipakai buat hal lain. Bikin otomatis tabungan Anda biar nggak tergoda buat menggunakannya. Hidup sederhana dan hemat. Hidup sederhana itu bukan berarti nggak punya apa-apa, tapi punya barang yang memang benar-benar kita butuhkan dan kita hargai. Hindari beli barang cuma karena lapar mata. Selalu tanya diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Atau apakah ini bikin hidupku lebih baik? Sebelum membeli sesuatu. Manfaatkan barang bekas yang masih bagus, cari diskon, atau kalau bisa, bikin sendiri. Hemat dalam pengeluaran sehari-hari, misalnya bawa bekal dari rumah, jarang makan di luar, atau cari hiburan yang murah meriah. Setiap rupiah yang Anda hemat adalah rupiah yang bisa dipakai buat mencapai tujuan keuangan Anda. Pelajari soal uang dan keuangan. Belajar soal keuangan itu penting banget. Cari tahu tentang investasi, cara ngatur utang, cara ngurus pajak, dan gimana pasar bekerja. Semakin Anda ngerti soal uang, semakin jago Anda ngaturnya. Baca buku-buku soal keuangan pribadi, ikut seminar, atau cari orang yang bisa ngajarin Anda. Pengetahuan ini bakal bikin Anda bisa ngambil keputusan yang pintar dan gak gampang terjebak masalah. Fokus sama kebebasan, bukan cuma kekayaan. Ingat, tujuan utama kita bukan cuma ngumpulin harta, tapi jadi orang yang merdeka. Merdeka nggak pusing mikirin tagihan. Merdeka buat ngejar hobi atau passion tanpa khawatir soal uang. Merdeka buat ngabisin waktu sama orang-orang yang kita sayang. Merdeka buat milih jalan hidup sesuai keinginan kita, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Kalau Anda mulai beli barang cuma buat pamer, Anda itu lagi main di lapangan orang lain. Dan di permainan itu, Anda pasti kalah. Orang-orang kaya beneran itu nggak mau ikutan permainan itu. Mereka pilih kebebasan. Jebakan gengsi itu cuma ilusi mahal. Dia janjiin kebahagiaan dan pengakuan, tapi ujung-ujungnya cuma bikin utang, stres, dan perasaan kosong. Dengan mengubah cara pandang kita, ngutamain investasi, hidup lebih hemat, dan fokus sama kebebasan sejati, kita bisa lepas dari jeratan gengsi ini. Kalau sukses finansial itu nggak selalu harus kelihatan wah, tapi efeknya ke hidup kita bisa sangat membebaskan. Sudah saatnya kita berhenti main di lapangan orang lain, dan mulai membangun fondasi kebebasan finansial kita sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah jebakan gengsi ini sering kita temui di sekitar kita? Bagikan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, jangan ragu untuk like dan bagikan ke teman-teman Anda. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menyajikan konten yang mencerahkan dan membantu Anda mencapai kebebasan finansial. Subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.